Kehidupan yang terpesona, bagian kedua. Paige bergegas menemui raja yang sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Yang mulia, ini mendesak. Apakah permata mahkota dicuri? Apa? Tidak. Apakah musuh mendekat? Tidak itu. Apakah putriku hilang? Tidak, tapi... Kalau begitu mari bicara setelah sarapan. Aku merasa lapar setelah tidur yang nyenyak. Aku lapar sekali. Yang mulia, ini tentang Putri Candida. Apa? Dia terluka? Tidak, dia baik-baik saja, hanya... Apa dia menangis? Tentu tidak, malah dia tersenyum. Oh, itu bagus sekali. Tidak, dia menemukan cinta. Raja sangat terkejut dengan hal ini. Betapa indahnya. Dari kerajaan mana dia? Dia bukan pangeran. Dia teknisi lift. Mendengar hal ini, Raja Arnold sangat marah. Apa? Putriku? Dengan teknisi itu? Paige gemetar melihat kemarahan raja, tetapi dia tidak bisa menahan senyum. Dia menjelaskan semuanya kepada raja, dan itu termasuk kehidupan terpesona Florizel. Dia tidak akan mendapatkan putriku. Penjaga, kunci teknisi itu di balik jeruji. Ini semua berjalan lebih baik dari yang kukira. Florizel diikat dan dikunci, sangat membuatnya ngeri. Dan Putri Candida? Ya, raja juga tidak bersikap lembut padanya. Ayah, apa salahnya kalau seseorang adalah teknisi? Teknisi tidak bisa menjalankan kerajaan. Bagaimana dia akan perang? Dengan kunci pas? Dengan skrup? Sedikit ketukan di sini dan semuanya baru? Ayah, dia bisa belajar. Dan dia itu sangat baik dan lucu dan... Lucu? Jadi kau suka teknisi yang juga badut? Candida, kau harus memilih pangeran. Candida memohon kepada ayahnya, tetapi raja bersikeras tentang keputusannya. Aku akan menghukumnya karena ini. Katakan padaku, di mana itu? Candida menatap bingung, sedikit khawatir. Maksud ayah apa? Di mana apa? Jangan berpura-pura, Candida. Kehidupan terpesona badut itu. Di mana itu? Namanya Florizel, dan aku tidak memilikinya. Oh, jadi sekarang kau berbohong pada ayahmu tersayang? Ayahku tersayang telah memenjarakan orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah? Baiklah, sampai kau menyerahkan kehidupan terpesonanya, Florizelmu akan tetap di penjara dan kau akan tetap berada di kamarmu. Ayah, tidak. Aku mohon. Candida menggedor pintu dengan sedih, tapi itu sia-sia. Jaga dia dan cari kehidupan terpesona. Jangan biarkan dia tahu kau mencarinya. Cari tahu di mana itu disembunyikan dan bawa padaku. Dengan segera. Iya, yang mulia. Tidak, berhenti menangis. Aku perlu berpikir. Candida pergi ke lemarinya dan mengeluarkan sebuah kotak. Itu berisi kehidupan Florizel yang terpesona. Aku harus menyembunyikannya dengan benar. Aku akan menyimpannya di kotakku. Candida menempatkan kotak itu di kotaknya yang berat, tapi dia tidak melihat pelayan itu mengamatinya. Ketemu. Sepanjang hari, pelayan itu berkeliaran di sekitar kotak dan bahkan mencoba menyelinap ke dalamnya, tetapi Candida menangkapnya. Dia pasti mengikuti perintah ayah. Bagus. Ketika pelayan tidak ada di sana, Candida menggantikan kehidupan terpesona dengan marmer merah dan menutup kotak. Pada malam hari, saat Candida tertidur nyenyak, pembantunya masuk ke kamarnya dan mencuri kotak itu. Keesokan harinya, Florizel terombang-ambing di perahu, diikat dan menggeliat. Sementara raja berdiri dengan gembira memegang marmer merah di tangannya.
Hahaha. Sekarang kita lihat seberapa tangguhnya kau. Oh, tunggu. Tidak akan. Hahaha. Tidak! Florizel mulai tergagap dan menendang. Namun, segera tali yang mengikatnya berubah menjadi sebuah pelampung yang melingkar di badannya. Oh, aku selamat. Ya, yang mulia. Dia mengapung. Apa? Tapi aku menghancurkan kehidupan terpesonanya. Kali berikutnya, Candida menyembunyikan marmer lain di vasnya. Dia tahu pembantu sedang mengamatinya dan berbicara dengan keras. Aku akan menyembunyikannya di sini. Tidak ada yang akan menemukannya. Malam itu lagi, si pelayan mengambil marmer itu dan memberikannya kepada raja. Keesokan harinya, Florizel mendapati dirinya duduk di sarang singa. Yang mulia, kau tahu, aku sungguh tidak berpikir bahwa aku adalah makanan yang lezat untuk singa. Omong kosong. Aku pikir kau itu sempurna. Hah! Lepaskan singanya. Gerbang besi dibuka, dan singa-singa lapar itu bergerak mengancam keluar menuju Florizel yang gemetaran. Kucing baik. Kucing baik. Oh, tidak. Hah? Florizel menatap heran. Dia selamat. Singa-singa ganas itu telah menghilang, dan di tempat mereka muncul sekelompok kelinci kecil yang berbulu. Raja dan tentaranya terkejut melihatnya. Tidak lagi. Karena raja menolak untuk berbicara dengan Candida, ini berlangsung cukup lama. Candida terus berpura-pura menyembunyikan kehidupan terpesona, dan raja terus mencoba menghukum Florizel lagi. Tidak. Oh. Dan lagi. Hancurkan dia. Ah! Hah? Sekarang, peristiwa ini telah menarik rasa ingin tahu semua orang di istana. Cinta sejati harus melindunginya. Tapi di mana orang tua Florizel? Apakah mereka tidak khawatir pada putra mereka? Baiklah. Soalnya, Rex dan Matilda telah mengambil libur dari pekerjaan dan menikmati liburan yang menyenangkan. Matahari, pasir, dan ombak. Ini sangat santai. Tapi sayang, aku merasa sedikit khawatir tentang sesuatu. Dan itulah mengapa aku sarankan agar kita mengabaikan berita sementara waktu. Tapi tetap saja, keduanya telah menjauh dari segala bentuk informan berita sehingga mereka dapat memiliki waktu santai. Mereka sama sekali tidak tahu situasi malang yang telah dialami oleh putra mereka. Aku rasa itu masuk akal. Oh, coba lihat koran itu. Sayang, sudah kuberitahu. Tidak, ini Flori. Florizel di sini? Tidak, dia ada di berita. Betapa mengejutkannya. Oh ya ampun, Rex. Apa? Matilda membacakan dengan lantang bagaimana Florizel berulang kali dihukum oleh Raja Arnold. Mereka ngeri ketika mereka membaca seluruh artikel. Oh, mereka belum berhasil. Ayo cepat. Semoga dia menjaga kehidupan terpesonanya dengan aman. Keduanya langsung melakukan perjalanan kembali ke kerajaan. Mereka mencapai istana dan melihat orang-orang bergegas menuju Royal Arena, di mana banyak orang berkumpul. Oh, bagaimana kita melewati ini? Harus. Oh, lihat, itu Flori. Dan ada Arnie. Mari menyeberang ke sisi lain. Florizel diikat dan dikelilingi oleh meriam, bola bunga, dan kupu-kupu. Raja tidak diragukan lagi telah mencoba untuk menghabisinya, tapi dia gagal. Candida telah dibawa keluar dari kamarnya dan sekarang berdiri di sana dengan berani. Sudah kucoba semuanya. Meriam, laba-laba beracun. Apa yang harus kulakukan? Ayah bisa membiarkan dia pergi. Candida, kau telah membuat kesabaranku menipis.
Aku sekarang memintamu untuk menyerahkan kehidupan terpesona. Maukah ayah berjanji untuk tidak menyakitinya? Tidak. Kalau begitu baiklah, aku mulai bosan dengan permainan petak umpet ini. Jadi, mungkin sebaiknya aku memberitahu ayah. Kehidupan terpesona Florizel ada di dalam diriku. Itu terletak di dalam hatiku. Apa? Benar sekali. Dia sekarang maju dan berbicara dengan berani kepada orang-orang. Kalau Florizel harus dihabisi, langkahi dulu diriku. Kerumunan tersentak dan berceloteh, terkejut dengan pernyataan ini. Raja Arnold gemetar karena marah. Kau sedikit keras kepala. Aku mendapatkan keras kepalaanku dari ayah. Pada saat itu, Rex dan Matilda berhasil mencapai Raja. Raja Arnold, tolong lepaskan Florizel. Ya, kumohon. Apa? Siapa kalian? Beraninya kalian mengatakan apa yang harus dilakukan Raja? Oh, Arnie. Tenanglah, ini aku. Siapa? Astaga, tidak mungkin. Reynold dan Madeline? Ya. Tapi kami telah mengubah nama kami jadi, lupakan saja. Rex dan Matilda menjelaskan semuanya dengan lantang kepada semua orang. Raja Arnold dan Candida mendengarkan, kagum dengan cerita itu. Tapi Florizel adalah yang paling terpesona. Aku pikir kalian berdua menghilang. Kehidupan raja bukan untukku. Aku ingin berada di tempat lain. Aku suka menciptakan dan jadi aku menyerahkan mahkotaku untuk hasrat. Dan begitulah kami di sini. Florizel tidak pernah tahu garis keturunan. Raja Arnold, Florizel berdarah bangsawan. Jadi apakah kau akan membiarkannya pergi? Tentu saja. Aku hanya tidak ingin seorang teknisi biasa menikahi putriku tercinta. Kalian mengerti kan? Sekarang kau tahu kenapa aku tidak menyukainya. Florizel dibawa oleh para penjaga dan dilepaskan ikatannya. Orang tuanya memeluk erat. Oh, Flori, kami seharusnya memberitahumu lebih cepat dan mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kami sungguh minta maaf, nak. Arnie? Aku juga minta maaf. Itu sebuah ketidaksengajaan. Apakah aku sungguh-sungguh seorang pangeran? Kau benar, nak. Aku tahu kau pasti marah, tapi... Oh, tidak. Aku tidak marah sama sekali. Hanya terkejut. Kalian telah memberiku kehidupan yang baik selama ini. Dan begitu banyak cinta. Seorang pangeran atau bukan, kalian akan selalu kucintai. Oh, Flori. Tapi hanya untuk memperjelas, kau adalah seorang pangeran, kan? Ya, Arnie, dia adalah seorang pangeran. Baiklah, hanya memeriksa saja. Mata Florizel tiba-tiba menatap pada Candida yang berjalan dengan malu-malu ke arahnya. Kau adalah orang paling berani yang pernah aku temui. Kau benar-benar menyimpan hidupku di hatimu. Iya, hatiku selalu menjadi milikmu. Jadi, pada titik ini, itu adalah hal yang sama. Dan Florizel diizinkan untuk berpacaran dengan sang putri sampai mereka yakin bahwa mereka siap untuk menikah. Dan ketika hari itu tiba, semua orang berpesta, menari, dan merayakan. Reno, maksudku Rex, kita harus bersama kapan-kapan. Oh, tidak. Lain kali saja. Aku ini orang yang sibuk, kau tahu. Omong kosong. Anakmu sekarang akan tinggal di istana. Kenapa kau tidak tinggal di sana juga? Maksudku, Matilda, tolong. Kau tahu, ada satu aturan yang harus kita ubah. Aku tahu yang mana. Sejujurnya, seseorang harus bebas untuk mencintai dan menikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Wow, kau membaca pikiranku. Itulah wanita yang akan kunikahi. Itu hanya untuk menunjukkan kalian tidak boleh melihat orang berdasarkan gelar mereka. Seseorang selalu lebih dari yang terlihat. Jika kalian memilih untuk melihat sedikit lebih dekat pada mereka, kalian akan melihat keajaiban tersembunyi yang mereka miliki.